Transformasi linier. Definisi: jika fungsi f memenuhi ruang vektor v ke dalam ruang vektor w adalah sebuah fungsi dari ruang vektor v ke dalam ruang vektor w, maka f dinamakan transformasi linier. Jika yang pertama, fungsi f vektor u plus vektor v sama dengan fungsi f vektor u plus fungsi f vektor v untuk semua vektor u dan vektor v di ruang vektor v. 2. Fungsi f k vektor u sama dengan k fungsi f vektor u untuk semua vektor u di dalam ruang vektor v dan semua skalar k. Contoh soal: tentukanlah apakah fungsi f linier untuk masing-masing latihan berikut dengan rumus fungsi f memenuhi ruang R kuadrat, ruang vektor X kuadrat ke dalam ruang vektor R kuadrat. 1. Fungsi f x, y sama dengan 2x, y. Penyelesaian, misalkan u sama dengan x1, y1 dan vektor v sama dengan x2, y2. Aksioma 1. Fungsi f vektor u plus vektor v sama dengan fungsi f vektor u plus fungsi f vektor v untuk semua vektor u dan vektor v di ruang vektor v. Fungsi f vektor u plus vektor v sama dengan fungsi f vektor u plus fungsi f vektor v sama dengan fungsi f x1 plus x2 y1 plus y2 sama dengan 2 x1 plus x2 y1 plus y2. Karena fungsi f x, y sama dengan 2x, y, maka dihasilkan 2x1 plus 2x2, y1 plus y2 sama dengan 2x1 plus y1, 2x2 plus y2 sama dengan fungsi f vektor u plus fungsi f vektor v, maka aksioma 1 terpenuhi. Aksioma 2. Fungsi f k vektor u sama dengan k fungsi f vektor u untuk semua vektor u di dalam ruang vektor v dan semua skalar k. Fungsi f k vektor u sama dengan k fungsi f vektor u sama dengan fungsi f k x1, k y1 sama dengan 2 k x1, k y1 sama dengan k 2x1, y1 menghasilkan k vektor f k fungsi f vektor u. Aksioma 2 terpenuhi. Karena aksioma 1 dan 2 terpenuhi, maka f linier. Teorema 1. Jika T memetakan V ke dalam W adalah transformasi linier, maka A. T fungsi vektor 0 adalah 0. Yang B. T fungsi min vektor V adalah menjadi min T vektor V untuk semua vektor V di V ruang berdimensi. Yang C. T dikali vektor V min W sama dengan fungsi T vektor V min fungsi T vektor W untuk semua vektor V dan vektor W di V ruang berdimensi. Contoh soalnya pada latihan 5.2. Misalkan T memetakan R kuadrat ke dalam R kuadrat adalah perkalian oleh matriks 2 min 1 min 8 4 apakah terletak di RT. Ini RT ya. RT jika ini kita langsung kalikan ya. 2 min 1 min 8 4. Nah ini kan termasuk X1 X2, kita dapat tuliskan X1 X2 sama dengan 1 min 4. Kita dapat langsung menjadikan matriks diperbesar seperti ini. Dapat kita kalikan, ini dikalikan 4B1 ini menjadikan 0 ya. B1 plus B2 hasilnya ini kan tidak dikalikan jadi tetap. Ini 4 dikali 2 sama dengan 8 min 8 0 ya.
4 dikali min 1, min 4 plus 4, 0 juga. Ini 4 dikali oh iya, ini min ya, minnya hilang. 4 dikali 1 sama dengan 4, plus min 4 sama dengan 0 juga. Nah, karena ini 0 semua, maka dapat dituliskan 2x1 min x2 sama dengan 1. x1 sama dengan 1 per 2 plus x2. Nah, karena ini hasilnya 0, maka poin A terletak di RT. Selanjutnya, kita akan belajar tentang definisi kernel. Jika T memetakan V ke dalam W adalah transformasi linier, maka himpunan vektor di V yang dipetakan T ke dalam 0 kita namakan kernel dari T. Himpunan tersebut dinyatakan oleh ker T. Jadi, dapat dipahami jika ada himpunan vektor V lalu dimasukkan ke fungsi T, lalu hasilnya 0, nah itulah yang dinamakan kernel dari T, atau dinyatakan oleh ker T. Supaya lebih mudah dalam memahami, kita langsung ke contoh soal. Misalkan T memetakan R2 ke dalam R2 adalah perkalian oleh matriks ini, 2 min 1 min 8, 4, carilah di antara matriks berikut yang terletak di ker T. Jadi kita cari mana di antara poin-poin ini yang terletak di ker T. Caranya adalah dengan mengalihkan kedua matriks tersebut. Dikalikan perkalian matriks baris dikalikan dengan kolom, lalu sehingga menghasilkan 10 dikurangi 10 min 40 ditambah 40 hasilnya adalah 0, 0. Jadi kalau 0, 0 ini matriksnya terletak di ker T sesuai dengan definisi yang sudah dijelaskan tadi. Lalu untuk yang B, kita sama dikalikan juga matriksnya sehingga menghasilkan hasil akhirnya adalah 4 min 16. Nah, ini kan tidak 0, 0. Jadi matriks ini 32 ini yang poin yang B tidak terletak di ker T. Untuk yang poin yang C bisa dicoba sebagai latihan. Lalu lanjut ke teorema 2. Jika T memetakan V ke dalam W adalah transformasi linier, maka kernel dari T adalah subruang dari V. Kernel dari T adalah subruang dari V. Dan yang B, jangkauan dari T adalah subruang dari W. Jangkauannya T itu adalah subruang dari W. Nah, yang dimaksud subruang itu gampangnya seperti ketika di bab 3 misalkan. Bab 3 itu kan ada 3.1, 3.2. Nah, 3.1, 3.2 itulah yang dinamakan dengan subruang. Lalu untuk buktinya ini ada bukti yang poin yang A. Untuk memerhatikan bahwa ker T adalah subruang, maka kita harus perhatikan bahwa ker T tersebut tertutup di bawah pertambahan dan perkalian skalar. Nah, ini adalah sifatnya subruang, tertutup dalam pertambahan dan perkalian. Misalkan V1 dan V2 adalah vektor-vektor dalam ker T, dan misalkan K adalah sembarang skalar, maka T dikali V1 tambah V2 itu nanti hasilnya 0. Nah, kalau hasilnya 0 itu V1 dan V2 berada di ker T. Dan kalau T dikalikan dengan K atau skalar dikalikan dengan V1, nah hasilnya 0. Nah, V1 ini juga berada dalam ker T. Selanjutnya, kita pelajari ada sebuah definisi, yaitu jika T memetakan V ke dalam W itu adalah transformasi linier, maka dimensi jangkauan dari T itu dinamakan rank T, dan dimensi kernel dinamakan nulitas atau nullity T. Yang dimaksud dimensi itu ketika ada matriks lalu dicari dengan misalkan OBE, nah kita lihat berapa baris yang tidak nol. Nah, baris yang tidak nol lah itu yang dinamakan dimensi.
2019-109. Di sini saya akan menjelaskan teorema 3, teorema dimensi dari sifat transformasi linear, kernel, dan jangkauan. Bunyi dari teorema 3 yaitu jika T memetakan V ke dalam W adalah transformasi linear dari ruang vektor V yang berdimensi n kepada sebuah ruang vektor W, maka rank dari T plus nulitas dari T sama dengan n. Dengan kata lain, teorema ini menyatakan bahwa rank plus nulitas dari transformasi linear sama dengan dimensi domainnya. Rank A plus dimensi ruang pemecahan AX sama dengan 0 sama dengan X. Contoh dari teorema 3 yaitu diketahui transformasi linear T memetakan ruang 4 min ruang 3 didefinisikan oleh matriks ABCD sama dengan A plus B, C negatif 2D, negatif A, negatif B plus C negatif 2D. Buktikan bahwa rank T plus nulitas T sama dengan N. Pembahasan. Yang pertama, kita cari nilai kernel T atau nulitas T, yaitu ruang pemecahan AX sama dengan 0. A plus B, C negatif 2D, min A, min B plus C min 2 sama dengan matriks 1 cos 1 0 0 0 0 0 0 1 negatif 2 negatif 1 negatif 1 1 negatif 2 sama dengan matriks 0 0 0. Selanjutnya kita hitung menggunakan EBE. Matriks 1 1 0 0 0 0 1 negatif 2 negatif 1 negatif 1 1 negatif 2. Menggunakan basis B baris ketiga plus baris pertama dalam baris ketiga. Jadi 1 1 0 0 0 0 1 negatif 2 0 0 1 negatif 2. Selanjutnya baris ketiga negatif baris pertama ke dalam B3. Hasilnya 1 1 0 0 0 0 1 negatif 2 dan 0 0 0 0. Dari hasil OBE didapat dari persamaan pertama didapat bahwa S plus negatif S sama dengan 0. Persamaan kedua didapat T plus 1/2 negatif 2T sama dengan 0. Maka matriks ABCD sama dengan negatif X negatif S 0 0 plus 0 0 1 1/2 sama dengan S 1 negatif 1 0 0 plus T 0 0 1 negatif 0 0 1 1/2 sama dengan 1 0 negatif 1 0 0 1 0 1/2 sehingga menghasilkan dua basis yang berarti nulitasnya 2. Yang kedua, cari rank T dengan cara mencari ruang kolom dari matriks A sama dengan 1 1 0 0 0 0 1 negatif 2 negatif 1 negatif 1 1 negatif 2. Selanjutnya, untuk mencari rank T kita harus mentransposkan matriks A sehingga A transport yang memiliki elemen 1 0 1 1 0 negatif 1 0 1 1 0 negatif 2 negatif 2. Selanjutnya kita akan mencari ruang kolom dengan OBE dengan melakukan operasi baris 1 dengan baris 2 yang hasilnya adalah 1 0 negatif 1 1 0 negatif 1 0 1 1 0 negatif 2 negatif 2. Kita lakukan operasi dari B1 min B2, maka hasilnya 1 0 negatif 1 0 0 0 0 1 1 0 negatif 2 negatif 2. Lakukan operasi lagi B3 plus B4, hasilnya 1 0 negatif 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0. Dari hasil OBE didapat basis ruang kolom A, yaitu
1, 0, negatif 1, dan 0, 1, 1. Dari langkah pertama dan kedua, kita dapat rank sama dengan 2 dan nulitas sama dengan 2. Maka kita masukkan rumus teorema ketiga, yaitu rank T plus nulitas T sama dengan N. 2, ranknya 2, nulitasnya 2, jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi teorema 3 terbukti karena matriks di atas merupakan matriks yang berukuran 3 kali 4, berarti N sama dengan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Jamil. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema 4, di mana teorema 4 ini jika A adalah matriks M kali N, maka dimensi ruang pemecahan dari AX sama dengan 0 adalah N dikurangi ring A, di mana artinya AX sama dengan 0 sama dengan N dikurangi ring A. Contoh, matriks dari 1, 2, 3, 2, 9, 3, 1, 0, 4, 0, 0, 0. Matriks A 3 kali 3 artinya N sama dengan 3. Yang ditanyakan di sini carilah ring A. Nah, bagaimana mencari ring A? Yaitu kita menggunakan cara OBE, yang mana di sini saya sudah menjawabnya. Ini awalnya kita operasikan yang baris kedua, kemudian menghasilkan ini, kemudian dilanjutkan kita mengoperasikan baris ketiga, menghasilkan ini, dan baris ketiga lagi, dan menghasilkan 1, 2, 1, 0, 5, min 2, 0, 0, 1. Baris di ruang kolom. Vektor 1 sama dengan 1, 2, 1, vektor 2 sama dengan 0, 5, min 2, vektor 3 sama dengan 0, 0, 1. Yang akan menghasilkan ring sama dengan 3. Jadi N dikurangi ring A sama dengan AX sama dengan 0. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Baik, di sini saya ambilkan contoh dari buku halaman 241, himpunan latihan 5.2, nomor 8. Yang mana soalnya carilah rank dan nulitas dari transformasi linear pada latihan 1. Nah, matriks A sama dengan 2, min 1, min 8, 4. Untuk mencari rank A, kita harus mentransformkan dulu dari matriks A, yang mana ini 2, min 8, min 1, 4. Dan untuk mencari rank A, kita menggunakan cara OBE. Nah, yang mana akan menghasilkan ini 1, min 4, 0, 0. Hasil dari OBE ini terdapat satu baris, yaitu 1, min 4, yang artinya memiliki ring sama dengan 1 ya. Ring sama dengan 1 dan N sama dengan 2. Karena A merupakan matriks M 2 kali 2 dari teorema 3, maka kita mempunyai ring A plus nulitas A sama dengan N. Ring A-nya sudah kita ketahui, yaitu 1. Kita tulis 1 di sini ditambah nulitas A. Nah, nulitas A ini dipertanyakan karena masih belum diketahui, sama dengan N. N-nya kita ganti 2. Nulitas sama dengan 2, 1 dipindahkan ruas ke sebelah kanan, artinya karena di sini plus, karena pindah ruas menjadi min. Ya. Nulitas sama dengan 1, jadi nulitasnya sama dengan 1.